Ibnu Khaldun, seorang yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ia juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan bapak ekonomi Islam. Bahkan, pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah jauh terkenal sebelum Adam Smith. Dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Yazid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Di usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam. Karya-karya Ibnu Khaldun memiliki nilai yang sangat tinggi, yang dikenal dan dikaji oleh intelektual dan akademisi dunia. Karya-karya tersebut diantaranya adalah Al-Ta'rif bin Ibnu Khaldun, sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarah dirinya. Selanjutnya adalah Muqaddimah, sebuah pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercocok sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya Lubabul Muhashaf Fil Usuluddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Afkar Al-Mutaqaddimin wal Mutakhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Brian, guru besar sosiologi di University of Aberdeen, Skotlandia, dalam artikelnya mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan bahwa tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi. Salah satu karya yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan Muqaddimah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menganalisis tentang apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial, dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat dilihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Ia juga berbicara tentang gejala-gejala yang membeda antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan serta urusan politik di masyarakat. Sebagai seorang sejarawan, Ibnu Khaldun mengeluarkannya buah pemikiran yang begitu penting, yaitu hukum sejarah. Hukum sejarah adalah sifat-sifat yang beraturan tentang suatu kejadian, yang kemudian membentuk substansi filsafat sejarah. Hukum sejarah sama halnya dengan hukum-hukum alam, yakni merupakan suatu hipotesis yang sangat kuat. Namun meskipun demikian, hipotesis tersebut dapat saja disingkirkan jika tidak bekerja. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengelompokkan hukum sejarah menjadi 3 hal. Pertama, hukum kausalitas. Hukum kausalitas merupakan salah satu hukum sejarah yang termasuk dalam bagian determinisme sejarah. Dalam hukum ini, sebuah peristiwa sejarah dikaji dengan menekankan kepada kuasa-kuasa atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antar satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dijalin oleh adanya hubungan sebab akibat. Hukum kausalitas tidak hanya berlaku pada ilmu-ilmu kealaman, melainkan juga pada manusia. Fenomena yang terjadi pada manusia membuktikan bahwa manusia tunduk kepada hukum-hukum yang teratur. Namun, ada beberapa hal yang menurut Ibnu Khaldun tidak berlaku hukum kausalitas, yakni pada fenomena mukjizat para nabi dan karomah para wali, serta ilmu-ilmu sihir. Kedua, hukum peniruan atau pengulangan. Hukum peniruan didasarkan pada kesamaan yang terkadang terjadi antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum ini menurut Ibnu Khaldun sangat erat kaitannya dengan penaklukan-penaklukan yang terjadi di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa pihak yang ditaklukkan pasti akan meniru pihak yang menaklukkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peniruan tersebut. Di antaranya adalah: pertama, masyarakat senantiasa meniru pada pemegang kekuasaan. Kedua, para pemegang kekuasaan yang baru selalu meniru para pemegang kekuasaan sebelumnya. Ketiga,
pemegang kekuasaan yang kalah meniru pada pemegang kekuasaan yang baru. Hukum peniruan ini merupakan sebuah hukum yang umum. Hukum ini juga nantinya akan menunjukkan adanya perkembangan-perkembangan. Dikarenakan pada dasarnya pihak-pihak yang meniru akan lebih melengkapi kekurangan-kekurangan.